Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal namun memiliki hutang puasa Ramadan. Salah satu momen yang ditunggu oleh orang mukmin di setiap tahunnya adalah menjemput kemuliaan bulan Ramadan. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segenap rahmat dan pahala bagi siapapun yang melakukan amal soleh. Meskipun dipenuhi dengan segala kebaikan dan keutamaan, namun tetap saja ada sebagian saudara muslim yang tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan berbagai alasan. Beberapa sedang mengalami sakit, sedang safar, berusia lanjut dan tidak mampu lagi berpuasa, dan sebab syar'i lainnya. Dan mereka yang sakit misalnya, ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sempat menunaikan puasa. Pun demikian dengan orang yang tidak sakit. Lalu, bagaimana dengan hutang puasa Ramadan yang masih tertinggal? Berikut bahasan singkatnya. Jika seseorang mengalami sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, atau wanita dan laki-laki yang sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak ada kewajiban qada baginya. Kelompok seperti ini hanya diwajibkan memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya. Dan apabila belum sempat melaksanakannya semasa hidup, maka kewajiban fidyah dilakukan oleh ahli waris. Hal ini sebagaimana riwayat, apabila ada orang sakit ketika Ramadan kemudian dia tidak puasa sampai ia wafat dan belum melunasi hutang puasanya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin dan tidak perlu membayar qada. Namun, jika mayit memiliki utang puasa nazar, maka walinya wajib mengqadanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2401. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 2078. Adapun jika seseorang mengalami sakit namun masih memiliki peluang untuk sembuh dan orang yang sakit tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, maka ia wajib untuk mengqada di hari lain di luar Ramadan. Namun apabila tidak bisa melaksanakan qada karena terus berlanjut sakit dan atau meninggal, maka tidak ada kewajiban apapun terhadap orang ini maupun ahli warisnya, baik fidyah maupun qada. Hal ini mengingat memberi makan atau al-it'am merupakan ibadah pengganti dari puasa, sedangkan orang yang tidak sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga demikian juga halnya dengan ibadah pengganti, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Adapun bagi yang memiliki kelapangan untuk mengqada puasa, namun tidak dilakukan hingga ia meninggal dunia, maka disunahkan atau dianjurkan mustahab bagi ahli warisnya atau kerabat untuk berpuasa atas nama orang yang meninggal atau memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan inilah makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa saja yang mati dan masih punya utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya atau kerabatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1952 dan Muslim nomor 1147. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Qudamah menerangkan orang yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa Ramadan tidak terlepas dari dua keadaan. Pertama, seseorang meninggal dan belum mengqada puasa, baik karena sempitnya waktu, uzur syar'i, safar atau tidak mampu untuk berpuasa dan sebab uzur syar'i yang lainnya. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini tidak memiliki beban kewajiban apapun, baik qada maupun fidyah menurut mayoritas ulama. Sedangkan Tawus dan Qatadah mengatakan wajib memberi makan orang miskin fidyah, dan pendapat yang lebih tepat untuk diamalkan adalah apa yang dipilih oleh mayoritas ulama. Kedua, seseorang meninggal dunia dan belum mengqada puasa, padahal ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dalam hal ini, ia wajib memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan menurut pendapat mayoritas ulama atau dipuasai oleh walinya sebagaimana riwayat dari Aisyah.
Adapun puasa yang wajib diqodho oleh ahli waris atau kerabat adalah puasa nazar. Hal ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia mempunyai kewajiban hutang puasa selama sebulan. Apakah aku boleh menunaikannya?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya." Beliau melanjutkan, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1953 dan Muslim nomor 1148. Dan perlu juga diketahui bahwa hukum mengqodho puasa Ramadan terhadap orang yang sudah meninggal dunia adalah sunnah dan wajib jika kita diqodho adalah puasa nazar. Kesimpulannya, orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa terbagi dalam 3 keadaan. Pertama, orang yang sebelum meninggal berada dalam kondisi sakit dan tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, tidak ada kewajiban qodho namun wajib membayar fidyah. Dan jika belum sempat menunaikan semasa hidup, maka fidyah ditunaikan setelah ahli waris atau kerabat selepas seseorang wafat. Kedua, orang yang sebelum meninggal mempunyai hutang puasa karena sebab uzur syar'i dan tidak mendapat keluasan untuk mengqodho hingga ia meninggal dunia. Orang dalam keadaan seperti ini tidak dibebankan kewajiban apapun berupa fidyah atau qodho, baik terhadap diri maupun ahli waris atau kerabatnya. Ketiga, orang yang wafat dan masih meninggalkan hutang puasa namun tidak bersegera menunaikan padahal ada keluasan dan kelapangan untuk mengqodhonya. Dan orang yang dalam keadaan seperti ini disunahkan untuk ditunaikan hutangnya dengan cara dipuasai oleh wali atau kerabatnya sebanyak hari yang ditinggalkan atau dengan memberi makan orang miskin. Namun apabila hutang yang ditinggalkan adalah puasa nazar, maka walinya berkewajiban untuk mengqodho atas nama si mayit sebagaimana riwayat di atas. Adapun berkaitan dengan tata cara qodho, boleh beberapa hari qodho puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka boleh laki-laki ataupun perempuan mendapatkan 1 atau beberapa hari puasa. Boleh juga membayar utang puasa tersebut dalam 1 hari dengan serempak. Beberapa ahli waris melaksanakan puasa sesuai dengan utang yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.